Buku ini sangat menarik sekali untuk kalian baca karena di dalamnya terdapat pengetahuan dan latihan serta cara-cara mengatasi permasalahan atau masalah-masalah tentang pengembangan diri, masalah tentang self-improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Di sini kami akan kembali melakukan review buku atau membahas satu buku, dan buku ini berisikan atau membahas tentang self-improvement atau buku tentang pengembangan diri, yaitu buku dengan judul The Positive Approach, Manfaat Berpikir dan Bersikap Positif karya Peter Shepard. Nah, sebelumnya teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Peter Shepard adalah seorang psikolog dan penulis tentang masalah pengembangan pribadi. Lalu teman-teman, buku ini sudah dicetak sebanyak 7 kali, yang tentunya recommended untuk kalian baca dan dijadikan sebagai referensi terkhususnya kalian yang sedang mencari buku tentang pengembangan diri. Nah teman-teman, buku The Positive Approach atau jika diterjemahkan adalah pendekatan positif, merupakan buku yang dimaksudkan untuk para pembaca agar mereka memahami lebih jelas tentang identitas diri mereka, tentang harapan atau tujuan hidup mereka, dan cara mengubah hidup ke arah yang lebih baik melalui pendekatan positif dan memperoleh manfaat dari berpikir dan bersikap positif. Nah, teman-teman, karena di dalam buku ini memiliki cukup banyak pembahasan, ada 30 bab ya, jadi saya akan membahas beberapa bab saja. Langsung saja teman-teman, yang pertama ada pembahasan mengenai invalidasi. Nah, kira-kira apa sih invalidasi? Menurut buku ini, invalidasi adalah membuat orang lain merasa bersalah atau mengabaikan perasaan orang lain. Nah, teman-teman, mungkin kita pernah mengalami keadaan ketika ada orang yang mengatakan kepada kita bahwa usaha kita itu tidak cukup baik, bahwa kita itu tidak seharusnya melakukan itu, dan kita adalah orang yang tidak berguna. Nah, ketika ada orang lain yang mengatakan hal tersebut kepada kita, otomatis diri kita itu akan mulai mempertanyakan diri dan introspeksi diri serta bertanya, apakah ada yang salah dengan diri saya? Nah, keadaan tersebutlah yang dinamakan invalidasi. Kondisi ketika kita merasa bersalah kepada orang lain, dan perasaan bersalah tersebut merupakan akibat dari kesengajaan atau ketidaksengajaan orang lain tersebut agar kita merasa bersalah kepada mereka. Ada banyak macam cara yang dilakukan oleh orang lain yang membuat kita itu sedih, dan sehingga kita itu menjadi lemah, dan kebanyakan dari kita itu lebih menerima mentah-mentah penilaian dari mereka sehingga semangat kita turun. Nah, hal tersebut atau invalidasi ini harus segera diatasi. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi invalidasi? Nah, di buku ini terdapat cara mengatasi invalidasi. Adapun caranya yakni melihat kembali dan bertanya kepada diri sendiri. Dan pertanyaan seperti apa sih yang harus kita pertanyakan kepada diri sendiri? Yang pertama, pilihan apa yang sudah saya ambil, lalu pertimbangkan, kira-kira benar nggak sih apa kata orang tentang diri saya, terus apa pikiran atau pilihan pikiran apa yang sudah kita pilih gitu, apakah kita menerima mentah-mentah penilaian mereka terhadap kita, kemudian membuat semangat kita turun, atau justru sebaliknya kita memproses dulu perkataan mereka, mencoba untuk berpikir jernih, dan perasaan seperti apa atau emosi seperti apa yang kita pilih, marahkah, kecewa, atau sakit hati, atau justru sebaliknya kita tenang dulu, damai, terus mencoba untuk berpikir positif. Nah, lalu pertanyaan yang kedua yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri, pilihan lain apa yang bisa saya ambil, apa dampak yang akan muncul dari setiap pilihan tersebut. Dan yang ketiga, pertanyaan poin penting untuk kita tanyakan kepada sendiri, pelajaran positif apa yang bisa saya ambil dari pengalaman tersebut. Ketika kita mengalami invalidasi, kira-kira orang lain itu alasannya apa gitu menginvalidasi kita, dan apakah ada yang salah atau
mungkin ada kesalahpahamannya di antara saya dengan dia. Nah, ketika memang ia ada kesalahpahaman, berarti ada permasalahan dalam hal berkomunikasi. Kemudian saya memilih untuk mengambil atau memperbaiki perasaan atau emosi marah, kecewa, rasa sedih yang sudah saya pilih sebelumnya menjadi tenang, damai, biasa saja, dan menanggapinya itu dengan santai. Kemudian saya mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan baik dan terbuka dengan orang yang menginvalidasi tersebut. Nah, itulah hal positif yang dapat saya ambil dari invalidasi orang lain terhadap diri saya. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa hal positif itu bisa membuat atau bisa mengatasi masalah invalidasi yang kita alami gitu. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan terkait invalidasi. Kita berlanjut ke bab selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, yakni mengenai tanggung jawab. Nah, kali ini kita beranjak untuk melihat persoalan mengenai tanggung jawab. Ini kerap membingungkan ya teman-teman. Mungkin kita pernah yang namanya ingin mengkritik orang, ingin menilai orang, dan ingin memberi nasihat kepada orang lain. Akan tetapi respon dari orang lain itu adalah marah dan sakit hati gitu. Padahal kritik atau komentar kita terhadap orang tersebut itu dimaksudkan untuk baik dan tulus gitu. Tidak untuk menjelek-jelekan mereka, tapi mereka meresponnya dengan amarah. Nah, apakah kemarahan dan rasa sakit hatinya itu adalah tanggung jawab kita? Nah, ini sering terjadi ya teman-teman, ketika kita mengkritik orang, kemudian orang tersebut marah, tidak terima dengan kritikan kita. Nah, apakah amarah dan rasa sakit hatinya itu tanggung jawab kita? Nah, menariknya perlu kita bahas di buku ini, bahwa dikatakan dalam buku ini perlu kita ketahui ada satu prinsip dasar dalam hal ini, bahwa pilihan dan kreasi seseorang termasuk respon emosional, marah, tersedih, kecewa, sakit hati, senang, bahagia, dan lain sebagainya merupakan tanggung jawab orang tersebut, bukan Anda atau siapapun juga. Nah, itu artinya respon kemarahan mereka terhadap kritik yang kita beri itu bukan tanggung jawab kita, akan tetapi tanggung jawab mereka. Karena apa? Karena perasaan atau emosi adalah hak dan pilihan mereka yang sudah mereka ambil dan menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Dan ada kutipan dari buku ini tentang tanggung jawab, yakni Anda bertanggung jawab atas pilihan, keputusan, dan perbuatan Anda. Anda bertanggung jawab untuk bersikap jujur terhadap penilaian sendiri, berkomunikasi dengan jujur dan penuh integritas, mengembangkan dan memelihara pikiran yang terbuka, serta meningkatkan pengertian dan empati. Anda bertanggung jawab untuk tidak pernah membiarkan kebebasan Anda menginjak-injak kebebasan orang lain, serta selalu bertindak berdasarkan cinta. Itu saja sudah cukup. Dan perlu kita ingat teman-teman, bahwa ketika kita marah dan merasa amarah itu diakibatkan oleh orang lain, harus kita sadari bahwa kitalah yang menyulut reaksi emosional tersebut. Kitalah yang sudah memilih rasa amarah, sedih tersebut. Dan bahwa tindakan mereka yang menyulut emosi kita itu hanya didasarkan pada pemahaman atau kesalahpahaman saja pada saat situasi tersebut. Dan ya, jika mereka salah, maka kita harus memaafkan. Oke, berlanjut ke bab selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, yakni mengenai pendekatan positif. Nah, pada bab kali ini penulis menyimpan 3 kutipan sebagai dasar pemikiran dan tujuan sehubungan dengan peristiwa pribadi dan dunia. Menurutnya, pendekatan positif diperkuat oleh cinta yang merupakan sifat dasar manusia serta efektif dalam menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Adapun salah satu kutipannya diambil dari peribahasa Cina, yakni jika jiwa memiliki cahaya, maka akan ada keindahan dalam diri manusia. Jika keindahan ada dalam diri manusia, maka akan ada harmoni dalam rumah tangga. Jika ada harmoni dalam rumah tangga, akan ada ketentraman dalam negara. Jika terdapat ketentraman dalam negara, akan ada kedamaian di dunia. Nah, teman-teman, masih banyak bab-bab atau pembahasan-pembahasan menarik dari buku ini mengenai pengembangan diri, dan buku ini sangat menarik
karena buku ini memberi kita kunci menuju rahasia daya tarik pribadi, yang mana daya tarik pribadi itu memiliki dua sisi, yaitu fisik dan mental. Dan individu yang benar-benar memiliki daya tarik pribadi adalah individu yang dapat menyeimbangkan antara fisik dan mental tersebut. Dan seseorang itu bisa merubah karakternya atau merubah karakter daya tarik pribadinya itu dari sisi negatif menjadi positif, dan dari sisi tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Dan kita sendirilah yang harus menentukan tingkat kesuksesan yang diraih dengan cara meningkatkan kekuatan melalui pengetahuan dan latihan. Dan pengetahuan dan latihan tersebutlah yang ada di dalam buku ini. Buku ini sangat menarik sekali untuk kalian baca karena di dalamnya terdapat pengetahuan dan latihan serta cara-cara mengatasi permasalahan atau masalah-masalah tentang pengembangan diri, masalah tentang self-improvement, memuat tentang pengetahuan dan juga cara-cara untuk mengatasi permasalahan pengembangan diri. Banyak sekali di antara kita yang merasa banyak masalah mental gitu ya. Mungkin buku ini cocok untuk kalian yang ingin mengolah lebih baik mental kalian, atau untuk memperbaiki diri kalian dari segi positifnya. Jangan lupa untuk ikut membaca buku ini juga, buku yang berjudul The Positive Approach, yang memberikan kita solusi untuk berpikir positif dan mengambil manfaat berpikir positif dan berperilaku positif tersebut. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian review buku kali ini. Jangan lupa kalian harus terus pantengin YouTube kami, tonton video-video terbaru kami, ataupun yang sudah kami posting sebelumnya, dan like, comment, and share, serta nyalakan tombol lonceng dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.